Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah Statistika dan Probabilitas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya tentang skenario momen kurtosis. Jadi, skenario momen kurtosis ini nanti gunanya adalah ketika kita mau menguji suatu data itu normal atau tidak gitu. Jadi, pembahasan di video sebelumnya itu kita sudah tahu nih bagaimana menghitung standar deviasi dari suatu data dan variannya gitu kan. Sehingga dari sana nanti kita akan lanjutkan untuk subpokok bahasan tentang momen, skenario dan kurtosis. Momen adalah suatu perangkat yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam statistik, yaitu untuk mempelajari distribusi statistik skenario atau kurtosis. Momen data dalam bentuk deretan individu, yaitu momen ke R di sekitar harga rata-rata diberi lambang UR gitu kan. Kalau melihat rumus MUR itu kan sigma XI min X bar pangkat R per N gitu kan. Kalau nilai R-nya kita ganti 2 gitu, itu rumusnya sama persis ketika kita menghitung varians gitu. Jadi kesimpulannya yang paling gampang itu ketika momen 2 itu adalah varians gitu. Nah, momen data dalam bentuk distribusi frekuensi digunakan dalam bentuk hubungan sebagai berikut. MUR ini dikalikan dengan frekuensi gitu kan. Ketemunya rumus frekuensi kali XI min X bar pangkat R per N, di mana FI adalah jika nilai variabel diketahui dalam bentuk kelas gitu kan. Maka titik tengahnya diambil sebagai variabel X gitu kan. Maka kalau distribusinya frekuensi, X-nya diganti dengan M. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya gitu kan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ketika lihat rumus ini gitu kan, momen 1 itu R-nya ganti 1, momen 2 itu R-nya ganti 2 gitu kan. Sehingga kalau kita lihat atau kita simpulkan standar deviasi kuadrat atau variansi itu sama dengan momen 2 gitu kan. Kemudian yang kedua adalah skenario. Distribusi square dalam hal ini merupakan distribusi yang tidak simetris gitu kan. Jika terjadi distribusi tidak simetris, itu ada dua jenis, bisa square positif atau square negatif. Kalau bicara square positif, nilai min terbesar, nilai modus yang terkecil gitu. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini gitu kan. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin positif, semakin ke kiri kan nilainya semakin negatif gitu kan. Sehingga kita bisa rumuskan nilai yang sebelah kanan adalah yang paling besar min. Meskipun dalam bentuk gambarnya seperti ini, dia sepertinya ini lebih rendah. Tetapi nilai X-nya semakin ke kanan dia akan semakin besar. Kalau semakin ke kiri semakin mendekati nol atau semakin negatif gitu kan. Terus kemudian yang disebut dengan square negatif, yang kedua adalah nilai jika nilai modus terbesar dengan nilai min yang terkecil sedangkan nilai median berada di antara modus dan min. Kebalikannya dengan square positif tadi gitu kan. Kalau ini modus yang terbesar, jadi yang paling kanan adalah yang terbesar, nilai modusnya yang terbesar. Dan median selalu berada di tengah. Kemudian pengujian Skenario ini di dalam distribusi jika memenuhi beberapa persyaratan, maka bisa dijelaskan bahwa jika K3 dikurangi median tidak sama dengan median dikurangi K1, pasti dia distribusinya tidak normal. Kalau misalnya nilainya mendekati sama atau K3 min median nilainya mendekati 0 atau median sama dengan median dikurangi K1, itu sama, maka dia bisa dikatakan berdistribusi normal. Tetapi ketika K3 dikurangi median tidak sama dengan median dikurangi K1, maka itu pasti kalau nggak square negatif, square positif. Atau misalnya median dikurangi K2, K2 itu kan harusnya sama dengan mediannya. Nilainya nggak sama, bisa jadi dia tidak normal datanya. Gitu. Kemudian skenario, jumlah median deviasi positif tidak sama dengan jumlah median deviasi negatif. Maka dalam hal ini frekuensi modus pada kedua sisi tidak sama. Gitu kan. Dan ini yang kita sebut tadi sebagai skenario atau square negatif atau square positif. Nah, jadi cara menghitung koefisien skenario menurut Kapperson didasarkan pada fakta bahwa yang pertama distribusi simetris itu adalah min sama dengan modus. Kalau enggak mendekati lah gitu ya. Tapi kalau square positif minnya lebih besar dari modus dan square negatif itu nilai minnya kurang dari modus. Kita bisa menghitung koefisien skenario dari min dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung min, bagaimana menghitung modus, dan menghitung standar deviasi.
Nah, ada kalanya modus dari suatu data itu sudah ditentukan karena mungkin jumlah frekuensinya hampir sama kayak gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung modus empiris dari median dan min-nya gitu kan. 3 median dikurangi 2 min itu adalah modus empiris. Sehingga rumus yang dikurangi modus tadi, modusnya kita ganti dengan 3 median dikurangi 2 min ini. Sehingga kita substitusi ini ketemulah rumus ini. Ini hampir sama dengan ini harusnya ketemunya, misalnya selisih pun nggak terlalu banyak. Jadi secara praktis nilai dari koefisien ini akan berada pada -1 dan 1 gitu kan. Jadi kalau -1 dia sekuennya negatif, kalau +1 ketemunya sekuat positif, dan kalau dia 0 atau mendekati 0, dia normal. Jadi tidak ada angka lebih dari itu, nilainya di antara -1 dan 1. Kalau misalnya ketemu sekuennya kok 2, itu berarti hitungannya pasti sudah salah itu. Oke? Itu tentang skewness. Kemudian kurtosis, yaitu dapat memberi gambaran tinggi rendahnya bentuk kurva normal. Jadi kalau suatu kurva itu normal, maka harusnya sih kita bisa melihat sebaran datanya itu antara 3 ini gitu. Ada leptokurtik normal atau mesokurtik atau platykurtik gitu kan. Kita bisa menghitung nilai betanya. Nah, nilai beta ini bisa diperoleh dari momen tadi gitu kan. Momen 4 dibagi dengan momen 2 kuadrat gitu kan, atau M4 dibagi dengan M2 gitu kan. Nah, jika nilai ini lebih besar dari 3, dia leptokurtik atau yang ini agak landai. Kalau dia nilainya sama dengan 3, dia yang merah ini normal, agak lancip gitu ya. Tapi kalau kurang dari 3, dia kayak parabola gitu. Nah, itu tergantung dari nilai momen 4 dan momen 2-nya. Nah, selain dengan momen tadi, dengan beta tadi, bisa juga kita hitung terhadap koefisien kurtosisnya gitu kan. Dari mana? Dari kuartil dan persentil gitu. Jadi kita bisa menghitung kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2 dibagi dengan persentil 90 dikurangi persentil 10 gitu. Kalau nilainya K sama dengan 0,265 maka dia mesokurtik. Kalau kurang dari 0,263 maka datanya berdistribusi pratikurtik. Dan yang terakhir kalau K-nya lebih besar dari 0,263 maka datanya berdistribusi leptokurtik. Nah, nanti tergantung sebaran data yang kita peroleh gitu, maka kita bisa menentukan suatu data itu berdistribusi normal seperti apa. Mungkin itu saja penjelasan tentang momen skewness dan kurtosis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ada latihannya silahkan dikerjakan di rumah. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini dan silahkan menyimak video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.